Jadi di tutorial ini udah tutorial keempat ya. Nah, di sini kita mau bahas tentang subgroup normal sama beberapa sifat-sifat subgroup dan koset gitu. Mungkin bisa kita mulai aja. Mungkin Alia bisa share screen. Oke, udah kelihatan belum ya teman-teman share screen-nya? Udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Oke, kita mulai ya dari nomor 1. Jadi di sini, soalnya itu adalah diketahui P dengan operasinya itu penjumlahan modulo 30 adalah grup Abel. Nah, di sini P itu adalah himpunan yang terdiri dari elemennya itu ada 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, sama 27. Nah, jika terdapat himpunan S yang elemennya 0, 6, 12, 18, sama 24, buktikan S itu subgrup dari P gitu. Nah, penyelesaiannya berarti di sini kita tulis dulu akan diselidiki S dengan operasi yang sama seperti P, yaitu penjumlahan modulo 30 itu subgrup dari P dengan penjumlahan modulo 30 gitu. Nah, di sini syaratnya udah terpenuhi ya, yaitu S-nya itu bukan himpunan kosong dan S-nya itu himpunan bagian dari P. Nah, selanjutnya kita pakai sifat-sifat dari subgrup gitu, karena lebih pendek daripada kalian membuktikan S ini dengan grup, yaitu kita harus membuktikan 4 aksioma, mending kita pakai sifat-sifat aja gitu. Nah, di sini syaratnya itu adalah untuk setiap A sama B elemen dari S tuh harus berlaku apabila A dioperasikan dengan penjumlahan modulo 30 dengan inverse dari B, itu haruslah elemen dari S juga gitu. Nah, di sini himpunannya kan ada 0, 6, 12, 18, sama 24. Di sini cari dulu inverse dari 0 itu kan sama dengan 0. Kan di sini penjumlahan modulo 30 itu berarti elemen identitasnya tuh 0 ya. Jadi 0 ditambah berapa supaya sama dengan 0. Berarti kan 0 ditambah 0. Terus selanjutnya inverse dari 6. 6 ditambah berapa supaya sama dengan 0 gitu. Berarti kan 6 tambah 24, nanti 30 dimodulin 30 jadinya 0. Inverse dari 12 itu 18 gitu dan seterusnya ya. Nah, ini pakai tabel Kelly aja seperti biasa dijumlahin dengan modulo 30. Nah, berdasarkan tabel Kelly ini kan terbukti bahwa untuk setiap dua elemen di S itu apabila dioperasikan A dengan penjumlahan modulo 30, ini kurang 30 ya, harusnya penjumlahan modulo 30 dengan B inverse-nya itu elemen dari S gitu. Jadi S-nya merupakan subgrup dari P. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum, Kak. Oke, next ya. Del, bisa di... Oke. Lanjut ke nomor 2 ya. Di sini soalnya itu dari soal nomor 1, tentukan paper S jika ada. Nah, di sini paper S itu maksudnya adalah himpunan koset-koset dari S gitu, dari subgrup S. Nah, berarti kita harus pertama itu harus tunjukin dulu si S itu adalah subgrup normal karena apa namanya? Karena di sini tuh definisinya kalau misalkan G itu grup dan S itu subgrup G. Nah, S itu subgrup normal G kalau koset kanannya sama dengan koset kiri. Nah, nanti koset kanan sama dengan koset kirinya itu dimasukkan dalam satu himpunan gitu. Menjadi si P per S gitu atau G per S gitu. Nah, di sini kan si P itu ada 0, 3, 6, 9 dan seterusnya. Terus
S ada 0, 6, 12, 18, 24. Nah, di sini kita mau buktiin kalau si S itu adalah subgrup normal atau koset kanan sama dengan koset kiri. Nah, untuk buktiin kalau si S itu subgrup normal itu bisa dengan cara kita buktiin bahwa si S itu adalah subgrup Abel. Nah, di sini aku pakai tabel Kelly di S. Jadi, kita operasiin si S itu pakai penjumlahan modulo 30 kayak kayak grupnya. Jadi harus sama kayak grupnya. Terus di situ diperoleh kalau berdasarkan tabel Kelly ya, di situ kan kalau kita lihat dari diagonal utamanya itu ada ini ya pencerminan gitu. Jadi kalau berdasarkan tabel Kelly diketahui kalau si S itu adalah subgrup Abel. Karena S itu subgrup Abel berarti kan koset kanan sama dengan koset kiri. Nah, karena koset kanan sama dengan koset kiri, maka S itu adalah subgrup normal. Nah, di sini sebenarnya buat kita buktiin S itu subgrup normal, itu juga bisa dengan cara lihat dari grupnya. Jadi kalau misalkan grupnya itu Abel, berarti S-nya juga subgrupnya itu juga subgrup Abel gitu. Nah, ini kan kebetulan yang nomor 1 tadi itu P-nya adalah ini ya, grup Abel. Jadi sebenarnya udah bisa kita sebutkan kalau si S itu subgrup Abel juga gitu, berdasarkan dari grupnya gitu. Karena udah diketahui grupnya Abel, berarti subgrupnya juga Abel. Nah, kita kan tadi mau cari himpunan koset-kosetnya ya. Jadi, karena tadi koset kanan itu sama dengan koset kiri, jadi kita cari salah satu aja. Di sini aku carinya yang koset kanan. Jadi koset kanan itu kan SA, di mana S ditambah modulo 30 A itu untuk S-nya itu elemen dari S gitu. S kecil ya, S kecil itu elemen dari S. Nah, A-nya itu untuk setiap elemen di P. Nah, di sini kalau S0 itu 0 ditambah berarti ditambah S ya. Ya, berarti 0 ditambah 0 terus 6 ditambah 0. Jadi kan kita pakainya A-nya itu kan 0 ya, yang A itu 0. Terus S-nya itu elemen di S semuanya. Jadi elemen S itu kan yang pertama ada 0 nih. 0 ditambah si A ini 0, jadinya 0. Terus 6 ditambah 0, 6. 12 tambah 0, 12, dan seterusnya. Terus kalau S3 berarti elemen yang ada di S ditambah sama 3 gitu. Di sini dapat 3, 9, 15, 21, 27. Terus ternyata ini tuh berpola. Jadi setiap selang-seling itu nanti bakalan sama. Jadi S0 itu sama dengan S6, nanti sama dengan berapa? Bawahnya 9 itu S12 dan seterusnya gitu. Terus S3 itu sama dengan S9, terus nanti sama dengan S15, S6, 3, 9, terus 15, ya betul, dan seterusnya gitu. Kalau misalkan berpola itu kita bisa skip aja gitu. Jadi nggak usah dihitung semuanya. Nah, nanti diperoleh kalau 0 bar itu sama dengan 3 bar, sama dengan seterusnya. Terus 6 bar itu sama dengan 9 bar, dan seterusnya. Nah, karena di sini yang beda itu cuma ada 2, jadi himpunan koset-kosetnya itu cuma 0 bar sama 6 bar. Atau kalian boleh juga, misalkan mau 0 bar, 9 bar juga boleh. Atau 3 bar, 6 bar juga boleh gitu. Jadi bebas gitu. Yang penting 2 itu tuh himpunan koset yang berbeda gitu. Oke, mungkin itu buat nomor 2. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke. Mungkin bisa lanjut, Al.
Oke, jadi di sini untuk yang soal tutorialnya udah cuman 2 aja untuk hari ini. Selanjutnya ini, ada amanah dari Bu Ari katanya suruh bahas tentang materi sifat subgrup sama koset gitu. Nah, di sini mau bahas tentang sifat subgrup dulu ya. Jadi untuk sifat subgrup itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah gini, misalkan ada himpunan G dengan operasi bintang itu diketahui grup. Nah, untuk, himpunan S yang bukan himpunan kosong, terus S-nya itu juga himpunan bagian dari G, kalian bisa membuktikan S subgrup dari G itu jika untuk setiap A dan B elemen dari S tuh apabila A operasi bintang dengan B inverse itu juga elemen dari S. Ini, yang tadi kita pakai di nomor 1 gitu, atau yang kedua, itu A inverse operasi bintang dengan B elemen dari S. Ini tuh sebenarnya maknanya tuh sama aja, karena kan di sini A sama B-nya itu untuk setiap elemen dari S ya, jadi kayak ditukar aja. Kalian bisa pilih salah satu aja mau pakai yang, atas atau yang bawah gitu. Terus yang kedua, apabila G dengan operasi bintang itu merupakan grup, dan H dan K itu masing-masing adalah subgrup G, maka H irisan dengan K itu juga subgrup dari G. Jadi di sini misalkan udah diketahui H itu sama K itu, merupakan subgrup dari G gitu. Nah, di sini kita pakai contohnya yang kayak nomor 1 ya, misalkan Z30 dan, dengan operasi penjumlahan modulo 30 itu merupakan grup. Nah, H ini tuh tadi, yang S tadi yaitu yang 0, 6, 12, 18, sama 24 merupakan subgrup dari Z30 gitu. Nah, selanjutnya ini yang K, itu ada 0, 10, sama 20. Ini bukti kalau K itu subgrup ya. Di sini kita pakai yang ini, yang sifat 1 yang I. Jadi untuk A, operasi bintang dengan B inverse itu juga elemen dari S. Di sini kan, inverse dari 0, 0, inverse dari 10, 20, sama inverse dari 20 itu sama dengan 10. Nah, apabila dioperasikan dengan tabel Kelly, di sini terlihat bahwa, apabila A dengan penjumlahan modulo 30 terhadap B inverse itu juga elemen dari K. Jadi di sini K itu subgrup dari Z30 ya. Nah, selanjutnya itu kita cari irisan dari himpunan H dan K gitu. Nah, dari himpunan H sama K ini kan irisannya itu cuma 0 ya, yang sama cuma 0. Nah, di sini, udah pasti ya 0 itu, subgrupnya karena kan inverse dari 0 juga 0 ya. Jadi jika dioperasikan dengan, eee, ini berdasarkan sifat yang satu yang I, kan bahwa A dengan operasi bintang terhadap B inverse juga elemen dari subgrupnya. Nah, ini udah terbukti. Jadi di sini terbukti bahwa H irisan dengan K itu merupakan juga subgrup dari Z30. Jadi kalau misalkan, nanti ada soal kalian bisa pakai sifat kayak gini aja. Atau biasanya kayak misal himpunan 2Z sama 3Z, berarti kan irisannya itu, 6Z. Nah, gitu, itu juga bisa dipakai gitu. Terus untuk yang sifat ketiga itu adalah HH sama dengan H, dengan di mana HH-nya itu merupakan, himpunan H dioperasikan bintang dengan H. Di sini himpunan itu, X sama dengan A operasi bintang dengan B gitu, di mana A sama B-nya itu elemen dari H gitu. Contohnya ya, di sini misalkan ada himpunan H yang elemennya itu A, B. Nah, H bintang H itu sama dengan berarti kalian operasiin aja, misal berarti A sama B, terus B sama B. Nah, karena G itu grup dan H-nya itu subgrup, maka sifat tertutup itu terpenuhi kan. Jadi di sini, A bintang A itu elemen dari H, A bintang B juga elemen dari H, dan B bintang B itu juga elemen dari H. Nah, jadi di sini terbukti bahwa H bintang H itu sama dengan H itu sendiri gitu. Terus, yang keduanya ini ada H inverse itu sama dengan H, di mana H inverse itu merupakan himpunan yang terdiri atas elemen-elemen inverse dari himpunan H-nya sendiri. Contohnya H ini kan A, B. Nah, berarti H inverse-nya itu kan A inverse sama B inverse. Nah, karena H itu subgrup, kan, udah sampai terbukti bahwa dia setiap elemennya itu punya inverse juga gitu kan. Eee, Syarat inverse itu kan gini, untuk setiap A elemen dari H,
terdapat A inverse elemen dari H. Jadi inverse-nya itu juga harus elemen dari H. Nah, berarti H inverse-nya itu terbukti bahwa dia itu juga elemen-elemen itu nanti sama kayak si H gitu. Jadi H inverse itu sama dengan H gitu. Ada yang mau ditanyain nggak untuk sifat-sifat dari subgrup ini? Kak, sifat itu tuh berlaku buat yang grupnya itu yang nggak berhingga nggak, Kak? Yang Atau maksudnya kalau kayak Z gitu yang tidak berhingga. ya? Kalau setahu aku sih biasanya tetap berlaku. Cuman Del, kalau iya nggak sih Del berlaku kalau untuk yang tak berhingga? Iya, berlaku. Tetap berlaku karena di sini nggak ada pengecualian kayak nggak ada keterangan kalau misalkan itu untuk grup yang berhingga gitu. Terus juga ini kan sifat subgrup ya. Kalau misalkan subgrup itu subgrup ya nggak berhingga tuh ada ya subgrup nggak berhingga. Ya misalkan kayak Tapi 2Z nggak sih Del? 2Z himpunan nah ya benar. 2Z. Bisa buat yang berhingga. Karena ini sifat subgrup secara umum gitu, nggak cuma subgrup untuk yang berhingga aja gitu. Kita mungkin next ke yang koset ya Del. Del, koset. Oke. Oke, di sini ada sifat koset. Jadi kalau misalkan ada G itu grup dan S itu subgrup dari G. Nah, yang pertama itu sifatnya adalah S subgrup G dan A elemen S, maka SA sama dengan S. Jadi, jika S dioperasikan dengan elemen S, maka hasilnya adalah elemen S itu sendiri. Hasilnya adalah himpunan S itu sendiri. Sorry, itu harusnya himpunan S itu sendiri. Sebab S adalah subgrup dengan sifat tertutup. Maksudnya gini, mungkin bisa ke atas al yang tadi, koset. Bentar. Nah, ini. Misalkan ini, koset kanan yang di sebelah kanan, yaitu yang buat nomor 2. Di situ kan ada S0. Nah, perhatiin di situ A-nya, A itu sama dengan 0 kan di situ. Nah, 0 itu kan elemen dari S. Nah, di situ hasil dari koset kanannya adalah si S sendiri, yaitu 0, 6, 12, 18, 24 gitu. Terus ada lagi yang S6. A-nya kan di situ 6. Nah, 6 itu elemen dari S. Nah, di situ hasil dari koset kanannya itu juga S itu sendiri gitu. Jadi nanti ini bisa membantu kalian kalau misalkan lagi nyari koset, terus A-nya itu adalah elemen si subgrupnya, berarti nanti hasil dari kosetnya itu adalah himpunan subgrup itu sendiri gitu. Jadi kalian nggak perlu capek-capek ngitung gitu. Jadi di situ kalau ini cuma berlaku kalau misalkan si A itu adalah elemen dari S ya. Kalau misalkan di luar S berarti kita harus hitung manual gitu. Itu buat sifat yang pertama. Terus buat yang kedua, kalau misalkan S itu subgrup normal jika SAB itu sama dengan SA kali SB. Jadi di sini jika S-nya itu subgrup normal dari G, maka hasil operasi dua buah koset akan menghasilkan koset S dalam G. Jadi di sini kali itu adalah operasi yang didefinisikan di grup itu atau di subgrup itu gitu. Jadi kalau misalkan ada SA dikali SB, nanti hasilnya adalah koset yang ada di dalam yang ada di subgrup itu. Contohnya coba ke atas awal. Kayak misalkan
misal kita mau S0 ditambah S3 ya. Di sini kan operasinya penjumlahan modulo 30 nih. Jadi kalau misalkan S0 ditambah modulo 30 sama S3, berarti kan nanti 0 tambah 3 nih. Berarti 3, 0 tambah 9, 9. 0 tambah 15, 15. 0 tambah 21, 21. 0 tambah 27, 27. Terus nanti 6 tambah 3, 9. 6 tambah 9 itu berapa? 15. Terus 12, 6 tambah 15 itu nanti 21 dan seterusnya. Nah, itu tuh nanti adalah elemen dari hasilnya itu elemen-elemen dari si S3 gitu. Karena kalau misalkan di apa? S0 kan tadi SAB ya, SAB sama dengan SA dikali SB. Nah, SAB di sini tuh A sama B-nya itu dioperasikan sesuai sama operasi yang ada di grup itu. Karena tadi itu penjumlahan modulo 30, berarti kan 0 ditambah 3 ya kan? Berarti kan sama aja S3. Nah, tadi hasil dari S0 dikali S3 itu hasilnya S3. Berarti kan betul kan? Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia subgrup normal, berarti nanti hasil operasi dua buah koset akan menghasilkan koset S dalam G gitu. Mungkin itu. Ada yang mau ditanyain? Ini sebenarnya nanti sifat-sifat subgrup sama koset itu nggak terlalu dipakai sih waktu ujian ya. Cuman dari Bu Ari minta dijelasin di tutorial gitu. Ya siapa tahu nanti ada soal yang keluar gitu kan sifat-sifat ini. Paling yang sifat subgrup ini sih, karena ini kan kayak lebih pendek kalau dibanding kalian buktiin S-nya itu grup kan, 4 cara. Ya betul-betul. Paling yang paling kepake sih menurut aku yang sifat satu ini sih. Ya. Terus kalau enggak sama sifat koset yang pertama itu bisa dipakai juga kalau misal kalian disuruh nyari koset. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin ada yang mau ditanyain dari awal, dari nomor 1, kalau ada yang mau ditanyain. Oh iya, buat kemarin kan pertemuan kemarin ada ini ya, sikel ya. Nah itu dari aku sama Alia belum sempat ketemu Bu Ari, jadi kita belum bisa jelasin lagi karena dari Bu Ari mintanya ketemu untuk jelasin langsung gitu. Jadi dari kita belum bisa jelasin dulu terkait sikel gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Cepet juga ya. Dari aku belum ada, Kak. Oke. Oh iya, ini kan nanti bulan puasa. Nah, kalian mau tutorialnya offline atau mau online? Mau tetap offline atau mau online di bulan puasa ini? Online. Ini kayaknya bukan pertanyaan yang ini ya. Nggak usah ditanyain gitu, pasti udah online. Ya udah nanti mungkin bisa kalian diskusiin dulu ya mau tetap offline atau mau online gitu. Nanti salah satu ada yang kasih tahu di grup atau kasih tahu ke aku atau Alia gitu ya. Keputusannya gimana gitu, wis keputusan. Oke, mungkin sambil nunggu pada nanya, aku mau absen dulu ya. Soalnya malas bikin G-form, jadi absennya manual. Jadi kayak dosen-dosen gitu. Oke, dari Dela Ardelia ada? Ada, Kak. Oke. Anindya Gunawan. Hadir, Kak. Oke. Mei Dwi.
Mei Dwi ada nggak? Mei. Oke, skip dulu. Sofadina, Hadir, Kak. Divya Cita Amru, Hadir, Kak. Noval Amiruddin, Noval, nggak ada ya? Rahma Naufal, Hadir, Kak. Elvani, Elvani, Duh, kemana nih? Halo dia, Hadir, Kak. oke. Fatimah, Hadir, Kak. Asana, Hadir, Kak. Bunga Cita, Hadir, Kak. Julia, Hadir, Kak. Fitri, Fitri Ademia, Uswatun, Rifdah, Rifdah Sesa, nggak ada ya? Umi, Hadir, Kak. Eka Putri, Hadir, Kak. Muammar, nggak dengar suaranya. Ada nggak sih Muammar? Atau di kolom chat? Nggak ada ya? Itu ada angkat tangan itu, Resen. Oh, Resen. Oh, oke. Pelita, Hadir, Kak. Gilang, Hadir, Kak. bagus. Bagus. Nggak ada ya? Bagus Ferry. Saspira, Hadir, Kak. Sukma, Hadir, Kak. Nadia, Hadir, Kak. Nisa, Hadir, Kak. Michelle. Ini bacanya apa sih? Mikel? Michael, Kak. Michelle. Ada. Kamelda, Ada, Kak. Tiniatul, Hadir, Kak. Ezra. Oke. Celia, Hadir, Kak. Iftah, Hadir. Diva, Hadir, Kak. Kaila, Sherly, Hadir, Kak. Ade, Hadir. Widya, Widya Hadir, Ningsih, Kak. Ria, Hadir, Kak. Hadir, Kak. Arya, Hadir, Kak. ada yang belum dipanggil? Maaf Kak, Elvani hadir. Oke, ada lagi? Kak Rifda, Kak. Tadi keluar. Siapa Rifda? Iya Kak Rifda. Oke, terus apa lagi? Fitri Ademia. Ada.
Saspira? Hadir, Kak. Rahma Naufal Amiruddin ada? Enggak ada. Wah, satu doang nih yang nggak join. Padahal tadi dikit ya. Oke. Ya udah, mungkin gitu buat tutorial hari ini. Ada yang mau ditanyain sebelum ditutup? Belum ada, Kak. Oke. Oke, kalau gitu mungkin kita cukupkan buat tutorial hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.